Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Vini, dalam mata kuliah Manajemen Asuransi Kesehatan yang akan kita mulai minggu ini untuk minggu pertama dan hingga pertemuan ke-16 sudah termasuk UTS dan UAS. Jadi kita memiliki 14 kali pertemuan untuk teori dan untuk kelas diskusi. Uh, Hari ini adalah hari pertama untuk perkuliahan manajemen asuransi kesehatan ini. Jadi saya harap kalian sudah sebelum perkuliahan diskusi berlangsung, saya 1 atau 2 hari sebelumnya akan mengirimkan materi dan kalian bisa melihat, mendengarkan, dan mempelajari beberapa atau apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, maka kita akan membahasnya di kelas diskusi. Jadi jam perkuliahan yang sudah terjadwal itu adalah khusus untuk diskusi, sedangkan untuk teori saya akan membuat dalam metode seperti ini dengan PowerPoint yang sudah disertai dengan penjelasan dari Bu Vini. Oke, kita mau mulai sekarang dan untuk minggu pertama ini Ibu akan memberikan brief overview tentang manajemen asuransi kesehatan untuk sebagai pondasi pengetahuan kalian apa itu asuransi kesehatan. Mari kita mulai. Asuransi adalah suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung atau nasabah kepada penanggung atau pihak asuransi. Hal ini diatur dalam KUHD pasal 246 yang mengatakan asuransi atau penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk penggantian kepadanya karena terjadinya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tertentu. Menurut Kamarul Usman dalam Kamus Ilmiah Serapan tahun 2008, asuransi adalah perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan yang ditanggung. Di sini adalah peserta asuransi untuk menerima premi ganti rugi. Jadi sangat mudah dipahami sebenarnya asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi, tertanggung adalah peserta asuransi. Dan dalam perjanjian ini terdapat banyak sekali hal, salah satunya adalah bahwa peserta asuransi harus membayarkan sejumlah dana secara berkala kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi mengelola dana tersebut dan memberikan keuntungan berupa ganti rugi apabila terjadi kecelakaan atau kerugian yang dialami oleh peserta asuransi tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 kurang lebih sama isinya yang menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung melibatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung karena sesuatu peristiwa yang tidak diharapkan. Jadi pada intinya adalah sama bahwa asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih antara penanggung dengan tertanggung. Selain dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan KUHD Pasal 246 sampai dengan 308, ada juga Kepres RI Nomor 40 tentang usaha di bidang asuransi kerugian. Ada juga yang mengatur tentang asuransi adalah Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249 Tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian, dan juga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1250 Tahun 1988 tentang usaha asuransi jiwa. Nah, berikut adalah istilah-istilah dalam asuransi yang harus kalian ketahui. Di sini ada pemegang polis atau policy owner atau policy holder adalah orang atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan pihak perusahaan, asuransi, atau penanggung. Jadi seseorang yang mengikatkan dirinya dengan perusahaan asuransi diberi nama pemegang polis.
Pihak tertanggung atau insured adalah orang yang atas jiwanya diasuransikan atau pihak yang ditanggung oleh polis asuransi yang seringkali pemegang polis sekaligus sebagai tertanggung. Di sini yang dimaksud adalah orang yang mengikatkan diri terhadap perusahaan asuransi. Dalam hal ini peserta asuransi disebut sebagai pihak yang tertanggung. Pihak penanggung atau insurer adalah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan pertanggungan dan mengadakan perjanjian tanggung-menanggung dengan pemegang polis. Kita kenal ini dengan perusahaan asuransi, di mana dia yang memberikan pertanggungan terhadap tertanggung. Yang keempat ada penerima manfaat atau beneficiary, seseorang atau badan yang ditunjuk dalam polis oleh pemegang polis asuransi jiwa untuk menerima manfaat polis. Nah, ini biasanya ketika seseorang mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi, maka di dalam polis asuransi tersebut akan disebutkan satu orang atau mungkin lebih yang ditunjuk oleh pemegang polis atau pemilik polis asuransi jiwa untuk dapat menerima manfaat dari polis tersebut. Biasanya anak dari tertanggung atau keluarga yang dianggap dekat dan berhak. Berikutnya adalah premi atau premium, imbalan atau biaya yang harus dibayarkan tertanggung atas pengalihan risiko. Jadi di sini premi adalah biaya yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi atas pengalihan risiko yang akan diterimanya. Berikutnya ada pihak tertanggung atau insured, orang yang atas jiwanya diasuransikan oleh pihak yang ditanggung oleh polis asuransi jiwa. Seringkali pemegang polis sekaligus sebagai tertanggung. Ya, hal ini sama dengan pemegang polis ya. Jadi pihak tertanggung dengan pemegang polis adalah orang yang sama. Suatu peristiwa atau accident. Suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Jadi hal ini bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Namun tetap akan diharapkan tidak terjadi. Tapi disitulah fungsi asuransi, di mana kita adalah melakukan suatu tindakan antisipasi terhadap sesuatu hal yang tidak kita harapkan di dalam hidup kita. Oke, itu tadi adalah istilah-istilah dalam asuransi yang harus kalian ketahui. Nah, kita sekarang akan menuju pada beberapa hal yang menjadi tujuan atau manfaat dari asuransi kesehatan. Yang pertama adalah tujuan. Secara ekonomi, asuransi ini mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan. Jadi ini adalah tindakan antisipasi jelas dari seseorang yang mungkin dia pengusaha, supaya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka dia bisa mendapatkan ganti rugi atas kerugiannya tersebut. Dan tujuan secara hukum adalah memindahkan risiko yang dihadapi suatu kegiatan kepada pihak lain. Jadi di sini seseorang tersebut memindahkan risiko yang harusnya dia yang menanggung, itu dipindahkan kepada penanggung, di mana adalah perusahaan asuransi, sehingga dia tidak akan mendapatkan kerugian yang sangat parah, karena dia akan mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Manfaat dari asuransi adalah rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Polis juga dapat dijadikan jaminan kredit sebagai tabungan dan sumber pendapatan di masa depan. Asuransi juga sebagai alat penyebaran risiko. Yang terakhir, asuransi dapat membantu peningkatan kegiatan usaha. Fungsi dari asuransi adalah menempatkan posisi keuangan tertanggung kembali kepada saat sebelum terjadi kerugian. Jadi di sini diharapkan bahwa si tertanggung ketika
dia mengalami kerugian, maka dia akan mengklaim kerugian tersebut kepada pihak asuransi dengan penjelasan-penjelasan yang logis tentunya, maka dia akan mendapatkan ganti rugi dari pihak asuransi sehingga kondisi atau posisi keuangan si tertanggung tersebut kembali seperti semula. Keuntungan dari keikutsertaan dalam asuransi kesehatan atau dalam hal ini asuransi secara umum bagi pembeli adalah mengurangi ketidakpastian risiko. Yang kedua, kepastian adanya proteksi asuransi. Berikutnya adalah mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian, memperoleh masukan berupa informasi dan saran mengenai cara mengurangi atau meminimalisasi risiko, menjamin ketenangan untuk berusaha atau bekerja. Bagi perusahaan asuransi, premi yang diterima atau penyertaan modal dari perusahaan lain, hasil bunga dari investasi surat berharga, selisih premi asuransi dengan reasuransi. Jadi dalam hal ini perusahaan asuransi juga menerima keuntungan. Jadi proses sebuah bisnis asuransi adalah keuntungan dari kedua belah pihak, baik dari tertanggung maupun dari penanggung. Nah, karena asuransi ini tujuannya adalah untuk menanggulangi atau meminimalisasi risiko, maka kita harus tahu apa itu risiko. Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti. Jadi, di mana sesuatu hal ketika tidak pasti, selalu keadaan tersebut adalah sebuah risiko. Bisa jadi yang datang adalah risiko yang baik atau risiko yang buruk. Tapi itu tetap suatu keadaan yang tentatif, banyak sekali unsur yang akan membentuknya. Pada hakikatnya asuransi adalah suatu perjanjian tentang pengalihan risiko dari nasabah asuransi kepada perusahaan asuransi. Bentuk dari risiko ada beberapa macam. Yang pertama adalah risiko murni atau pure risk. Adalah bentuk risiko yang kalau terjadi akan menimbulkan kerugian atau loss, dan sebaiknya kalau tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian. Misalnya, contohnya adalah kematian, kecelakaan, kebakaran. Risiko spekulatif atau speculative risk. Bentuk risiko yang kalau terjadi akan menimbulkan kerugian, tidak menimbulkan kerugian dan mendatangkan keuntungan. Misalnya adalah produksi, usaha dagang, pembelian saham. Jadi dalam hal ini risiko yang ada adalah sebuah tidak selalu berupa kerugian, tapi juga bisa mendatangkan keuntungan. Karena terlibat dalam halal produksi, dalam usaha, dalam pembelian saham, dan hasilnya tidak pasti. Risiko mendasar atau fundamental risk. Risiko yang kalau terjadi dampak kerugiannya sangat luas. Contohnya seperti terjadinya bencana alam, gempa bumi, banjir, polusi udara, gunung meletus, dan lain sebagainya. Risiko khusus atau particular risk. Risiko yang kalau terjadi dampak kerugiannya bersifat lokal, tidak menyeluruh. Misalnya sakit, kecelakaan, kematian, pencurian, dan kebakaran. Jadi ini adalah risiko-risiko khusus yang sifatnya lokal dan tidak menyeluruh. Musibah atau bahaya. Musibah atau bahaya ini adalah hal-hal yang biasanya terjadi yang membentuk sebuah risiko. Kejadian mendadak yang menyebabkan kerugian dan yang menjadikan risiko. Itu adalah definisi dari musibah atau bahaya. Dalam asuransi jiwa terdapat 3 jenis bahaya. Yang pertama adalah bahaya fisik, bahaya akibat kondisi fisik seseorang. Yang kedua adalah bahaya moral, kecenderungan seseorang bertingkah tidak baik. Yang ketiga adalah bahaya perilaku, di mana tingkah laku pada tingkat kesadaran yang mengakibatkan sebuah kerugian. Jadi ketidakstabilan perilaku seseorang, maka ini juga dapat mengakibatkan sebuah kerugian. Nah, karakter risiko ada 5 jenis, yaitu kerugian yang terjadi secara kebetulan atau fortuitous, harus memiliki unsur ketidakpastian, artinya terjadinya harus kebetulan dan kejadian tersebut tidak diharapkan atau tidak disengaja. Yang kedua adalah kerugian real atau nyata, definite, atau kerugian dapat dibatasi dari segi waktu dan jumlah
Dan perusahaan asuransi harus mampu menetapkan kapan manfaat polis diberikan dan berapa besar jumlah manfaat yang harus dibayarkan. Hal ini biasanya terjadi pada asuransi-asuransi kendaraan karena ada ketentuan waktu dan ketentuan jumlah yang harus disepakati antara tertanggung dengan penanggung. Kerugian harus berarti atau signifikan. Kehilangan kunci mobil atau kacamata tidak dapat diasuransikan karena bukan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Sebagai seorang pekerja terluka ketika bekerja, maka akan kehilangan penghasilan bisa diasuransikan. Jadi kerugian ini harus sesuatu yang signifikan, yang dampaknya besar. Tingkat kerugian harus dapat diperkirakan atau terprediksi. Perusahaan asuransi harus dapat memperkirakan kemungkinan tingkat kerugian atau loss rate yang akan dialami tertanggung. Perusahaan biasanya telah mencatat dan mengamati jumlah tertanggung yang meninggal pada kelompok tertentu, yaitu berupa tabel mortalitas. Yang terakhir, kerugian tidak menjadi bencana atau katastrofis atau katastrofik bagi penanggung. Suatu kerugian yang tidak dapat diasuransikan jika risiko dapat menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar atau luar biasa. Nah, hal ini biasanya dialami oleh beberapa penduduk yang berada di sekitar gunung berapi atau kendaraan-kendaraan yang berada di sekitar lokasi banjir. Perusahaan asuransi ini dapat mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi lain yang sesuai yang lebih sesuai untuk mengatasi bencana-bencana tersebut. Itu adalah base knowledge tentang asuransi. Di sini lebih general ya, tidak terfokus hanya pada asuransi kesehatan, tapi ini the general insurance business that you need to know. Oleh karena itu, dengan pengetahuan ini kita akan berangkat minggu depan untuk lebih mengenal tentang asuransi kesehatan. Jadi saya rasa sekian untuk perkuliahan perdana ini. Semoga kalian mengerti dan apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ditanyakan di kelas diskusi. Selamat mempelajari, selamat menyiapkan mungkin pertanyaan yang ingin kalian sampaikan ke Bu Vini, dan dalam kelas diskusi nanti saya harap keaktifan kalian bisa lebih baik lagi daripada semester-semester sebelumnya. Jadi saya sangat mengapresiasi apabila kalian mau terlibat dalam sebuah diskusi karena itu sangat penting untuk masa depan kalian. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Selamat memulai semester ganjil 2021-2022 ini dan kita bisa menyelesaikannya hingga Desember nanti dengan baik. Terima kasih, selamat belajar. Sampai ketemu di discussion class. Bye-bye.